Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat-sahabat Merdeka Kolaborasi. Ketemu lagi bareng Abai, host magang di podcast Merdeka Kolaborasi. Komunitas. Oke, di kesempatan kali ini kita lagi ada sesuatu yang sangat baru ya di podcast Merdeka Kolaborasi, karena kali ini kita lagi ada di markasnya atau di base campnya Gang Hasan Corps, yaitu di Gang Hasan, di salah satu gang di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Oke, sekarang kita lagi ada lokasinya di depan Warpak, di depan warungnya Mang Apak ya. Ini berlokasi di Gang Hasan. Ini Abai mengingatkan lagi buat teman-teman semua, teman-teman Merdeka Kolaborasi, kalau Merdeka Kolaborasi ini supported by Rumah Komunitas. Jadi kolaborasi ini adalah Rumah Komunitas membuka kesempatan untuk teman-teman berkolaborasi dengan Rumah Komunitas. Jadi mau dari teman-teman komunitas, teman-teman public figure, teman-teman influencer, ataupun teman-teman musisi dan yang lainnya ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau kolaborasi, mengkolaborasikan karya ataupun juga eventnya dengan Rumah Komunitas, kalian bisa langsung daftarin aja komunitas kalian atau karya kalian di websitenya www.rumahkomunitas.com. Nah, sekarang ini kita udah kedatangan tamu, atau lebih tepatnya kita lagi bertamu ya. Sebenarnya Abai di sini lagi bertamu di Gang Hasan Corps, dan sekarang ini udah bareng ya dengan teman-teman dari Gang Hasan Corps. Di sini udah ada Mang Uwok dan juga Mang Eja. Halo. Abang Mang Uwok. Siap. Apa ya? Mang Eja. Aman. Siap. Oke, jadi Mang Uwok ini adalah ketua dari Gang Hasan Corps, karena Gang Hasan Corps ini tuh dari tahun 2023 sudah mendapatkan legalitasnya ya sebagai organisasi masyarakat. Kita langsung tanya-tanya aja nih sama Mang Uwok tentang Gang Hasan Corps. Mang Uwok, gimana nih Mang Uwok, Gang Hasan Corps? Deskripsikan Gang Hasan Corps, Mang Uwok, enggak? Oke. Jadi sebenarnya Gang Hasan Corps itu kan sebenarnya anak-anak tongkrongan di Gang Hasan yang kita yang berasal dari umur kelahiran tahun 90-an, Abai. 90-an. Jadi di mana kita tuh beranjak dewasa di umur tahun 2000-an ya. Sehingga ketika teman-teman anak-anak Gang Hasan itu bertebaran ke berbagai elemen-elemen komunitas-komunitas yang ada di luaran sana gitu. Khususnya di Kota Bandung. Khususnya di Kota Bandung. Okay. Jadi ketika tahun 2010 ke atas, pada akhirnya mereka pulang tuh dengan berbekal ilmu-ilmu yang didapat dari segmen-segmen komunitas yang mereka datangi, atau mereka berburu lah, atau mencari pengalaman di komunitas-komunitas luar sana gitu. Makanya tahun 2010 itu kita sepakat teman-teman Gang Hasan, anak tongkrongan yang dulu sama-sama di Gang Hasan, akhirnya balik lagi lah ke Gang Hasan untuk ya tadi bagaimana ini kita bisa membesarkan nama Gang Hasan itu sendiri gitu. Okay. Sehingga dari sana gitu perbekalan pengetahuan, pengalaman terhadap komunitas, ada yang dari komunitas pecinta alam, ada yang ke sosial, terus ada teman-teman yang ke literasi. Jadi semuanya tuh pada balik nih ke Gang Hasan, bagaimana kita bisa menjalankan atau mengembangkan Gang Hasan itu sendiri gitu, dengan bekal teman-teman udah mencari pengalaman atau ilmu-ilmu dari komunitas yang ada di luar Kota Bandung ini gitu. Oke. Jadi itu Kang Abai. Jadi basically-nya mah awalnya itu dari teman-teman tongkrongan di Gang Hasan. betul, teman-teman tongkrongan atau teman-teman ya kita anak-anak tahun 90-an lah ya, yang dimana kita jauh ya gitu, maksudnya dalam artian tidak mengenal gadget atau apa itu semacam internet yang lain-lain, dimana angkatan-angkatan segitu kan masih ya heavy lah dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa terjalin solid lah kebersamaannya itu gitu. Makanya dari situ kita bagaimana nih si tanggung jawab teman-teman di tongkrongan itu kan kita juga dididik ya dari teman-teman tahun 80-an gitu, kita dididik bagaimana kita bisa
tadi mengembangkan diri, mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki ya terhadap gagasan itu sendiri gitu. Begitulah Kang Abay. Jadi berawal dari tongkrongan, terus mulai keluar mencari pengalaman dan mencari ilmu-ilmu di luar, tapi tetap sadar basicnya rumahnya itu di mana. Dan setelah mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu, berkumpul lagi di di Gangasan ini buat ngebangun si Gangasannya sendiri. Karena di sini tuh potensinya banyak banget ya teman-teman di sini. Ya. Ada teman-teman di situ, ada yang jadi content creator, ada yang musisi, ada yang bisnis usaha juga ya, banyak banget yang ngomong. Betul, makanya dengan adanya Gang Hasan Pop itu menyatukan berbagai potensi-potensi yang ada di Gang Hasan Pop itu sendiri gitu. Jadi kita bisa bersatu, bisa bagaimana Tena punten soalnya tadinya jadi prodi iya nya kalinya. Ada herang ya. Ada herang apa? Oke. Ya, jadi gitu Kang Abay, menyatukan bagaimana potensi-potensi yang ada di Gang Hasan. Ya tadi bagaimana bisa berkontribusi lah terhadap Gang Hasan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan harapannya kita bisa membangun Gang Hasan itu bisa menginfluence lah ke tempat-tempat yang lain. Bagaimana ini ada satu gerakan yang penuh dengan keikhlasan, penuh kesabaran. Bagaimana itu bisa bermanfaat untuk ya tadi orang banyak itu, bermanfaat untuk masyarakat, minimal masyarakat sekitar yang ada di Gang Hasan, tapi kita harapannya bisa bermanfaat untuk yang lebih banyak lagi gitu. Makanya kita berinisiatif tahun 2023 kita dilegalkan gitu. Bagaimana supaya tadi jangkauannya jadi lebih luas, kebermanfaatan dan ininya terhadap masyarakat luas kita bisa aksesnya lebih cepat gitu. Itu kenapa? Karena alasannya itu, karena juga kita punya tagline gitu. Tagline kita tuh dari gang untuk Indonesia. Wih, tagline-nya Gang Hasan Corps, dari gang untuk Indonesia. Jadi secara mungkin orang-orang memandangnya memang kecil gitu ya, gang gitu. Nah sih namanya gang gitu. Padahal gang itu adalah salah satu community yang sangat grassroots kalau di Indonesia itu ya. Karena dari gang-gang ini tuh banyak selain banyak potensi, terus juga banyak kegiatan sosialnya gitu juga ya. Betul Kang Abay, karena tidak bisa dipungkiri ya, karena kan kita mau bergerak pergerakan yang lebih besar gitu, kita harus mulai dari yang kecil dulu gitu. Yang minimal kita di lingkungan sekitar bagaimana kita berkegiatan, bersosial dengan teman keluarga terdekat gitu. Kan sebelum kita melakukan pergerakan yang besar gitu, alangkah baiknya kita membuat pergerakan-pergerakan kecil di sebuah wilayah yang nanti bisa menginfluence teman-teman yang lain bagaimana kita membuat gerakan-gerakan yang lebih besar lagi gitu. Contohnya kita di Gang Hasan Pop itu punya agenda mingguan ya, seperti kita ada Jumat Berkah gitu. Kita itu udah rutin, udah hampir berapa tahun kita melakukan kegiatan sosial di Terus yang setiap minggunya ya, yang rutinnya. Rutinnya setiap minggu kita ada Jumat Berkah, terus kita ada santunan anak yatim. Kemudian kita ada kegiatan mengaji, kadang kita ada mengadakan kajian-kajian untuk bagaimana teman-teman yang emang punya potensi terhadap keagamaan atau spiritualnya mereka juga terayomi gitu dengan adanya kajian-kajian. Fasilitasi lah ya. Fasilitasi lah teman-teman bagaimana itu membutuhkannya secara spiritual, kan teman-teman juga membutuhkan itu kan mengapai gitu. Oke. Nah ini di sebelah nih ada Kang Reza mah kayaknya bukan 90-an ya. Kayaknya seumuran dengan Abay lah ya. Betul. Ya lebih dikit lah beda. Abay kan 20 ya, Reza 17 ini ya. Saya 20 jalan kaluhur. Kagigir. Ya betul. Ini juga bukan teman-teman asli Gang Hasan Pop gitu yang berada di lingkungan Gang Hasan Pop. Jadi teman-teman yang emang bisa aware terhadap sosial, terhadap dia bisa bergabung juga gitu dengan teman-teman Gang Hasan Pop gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gopal Abibah, saya mengajak kawan-kawan semua untuk bisa nge-like, nge-share, dan nge-subscribe channel Merdeka Kolaborasi. Jangan lupa kepoin. Thank you. Atur nuhun. Oke ya, jadi buat teman-teman nih yang lagi dengerin podcast Merdeka Kolaborasi, karena sekali lagi nih Abay spill buat kalian kalau kita tuh take podcastnya tuh bener-bener di depan warung dan di gang ya, tapi tetap tidak menghalangi lalu lalang masyarakat ya. Contohnya kayak Mamang ini juga mangga buat teteh juga nanti kalau ada yang lewat mangga teh gitu nya. Dipegat pisi galih didinya di penta nomorna. Oke.
Nah, jadi buat ini nih, buat tadi kan kita udah spill beberapa kegiatan-kegiatan. Baik, oke lah, Apa benar. Disupport. Buat dia kan. langsung. Gokil. Atur dulu, Bang apa? Oke nih, jadi buat teman-teman ya, tadi Mang Wok tuh udah spill beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan di Gangasan Korps ini. Nah, salah satunya nih Abe juga kan riset-riset ya, baca-baca juga kalau Gangasan ini tuh punya salah satu event legend lah di Bandung ya, karena eventnya itu udah berlangsung tuh dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan yang sekarang ini tuh udah berlangsung, mau berlangsung untuk event yang ketujuh, yaitu event Liwet Camp. Nah, mungkin buat Mang Wok atau Mang Reja bisa di-spill juga nih untuk event Liwet Camp ini teh apa sih sebenarnya? Oke, Event Liwet siap Camp. untuk Liwet Camp. Mungkin yang lebih expert yang menjelaskan yaitu ketua kita yang tahun sekarang juga 2 tahun berturut-turut sebenarnya ini yaitu Kang Reja. Maka Kang Reja untuk menjelaskan. Terpaksa sebenarnya. Tumbal. Tumbal proyek Liwet Camp sebenarnya. Sebenarnya yang harus lebih panjang buat Liwet Camp ada ya. Itu ada tempat yang benar-benar mungkin nanti kita panggil aja ya. Bisa boleh nanti Kita mau kita pakai yang- spill ya. yang Karena baru benar-benar. datang juga. Iya. Oke. Yang benar-benar buat yang tahu historical Liwet Camp dari awal banget sampai terakhir itu ada salah satu yang mungkin jadi magnet besarnya itu untuk si Liwet Camp sebenarnya. Oke. Nah, mungkin singkat aja untuk Liwet Camp. Mungkin sekarang udah yang ke-7 ya. Mangga. Sok Mang. Kopi apa? Siap, aman. Punten Mang, nanti balik. Nah, Liwet Camp ini mungkin jadi suatu wadah sebenarnya, suatu wadah silaturahmi untuk dari segala bidang lah, dari segala elemen yang ada di dunia ini mungkin ya, termasuk mungkin awalnya kan dari cinta alam ya, dari alam, cuman untuk sampai ke-7 ini ternyata udah banyak komunitas-komunitas lain. Khas dari Liwet Camp itu adanya satu jamuan makan liwet bersama-sama semua peserta gitu ya. Dan eventnya itu juga bukan hanya datang ketemu camping nonton musik, enggak ya, Mang Wok ya, Mang Eja ya. Lebih dari itu tuh banyak banget insight-insight yang bisa didapat dari acara Liwet Camp tersebut. Tuh. Nah, di Liwet Camp yang ke-7 ini nih, Mang Eja ya sebagai ketua pelaksana, mungkin apa sih pembedanya dari Liwet Camp yang sebelum-sebelumnya atau dari yang tahun kemarin aja lah. Kalau perbedaannya mungkin untuk inti acaranya tetap sama, kita sesuai dengan apa yang telah banyak dilaksanakan gitu ya. Cuman untuk perbedaannya mungkin karena tahun sekarang Persib juara ya. Wih. Kita sebagai Jadi ada selebrasinya gitu ya. betul. Mungkin salah satunya karena jangankan juara, nggak juara aja kita dukung, apalagi juara. Gak gitu juara kan. aja kita selebrasi lah. Tuh, tiap tahun itu Gangasan dan Liwet Camp itu pasti ada aja selebrasinya. Mungkin sekarang tahun ini kita pecahkanlah sebuah telur itu gitu ya. Pecahkan. Nah, untuk bedanya lagi selain itu ya gak banyak beda jauh sih. Cuman kalau teman-teman yang udah tahu Liwet Camp pasti udah tahu itu. Cuman kita pengen banyakin lagi teman-teman komunitas lain biar bisa gabung di Liwet Camp ini. Biar ngerasain sensasinya itu kayak gitu. Abe juga mau ngingetin nih buat kalian. Kalau di Liwet Camp 7, di Liwet Camp yang ke-7 sekarang itu ada pembedanya juga dari yang lain, Mang Wok dan juga Mang Reja. Di Liwet Camp yang ke-7 ini ada pembeda juga, salah satunya adanya kolaborasi antara Rumah Komunitas dan juga Gangasan Korps. Jadi adanya kolaborasi di situ selain dari segi sponsorship, tapi juga ada di link penjualan tiket dan juga merchandise. Iklan lah. Nah, ini bener-bener Liwet Camp ini. Oi, siap. Ini salah satu pondernya Liwet Camp. Imalin 80 yakin orang. Ini mah 72. 72 sebelum Masehi nyawa. juga sebelum Masehi. Jadi Gen F. Firaun. Ini di sini udah datang juga nih Wagopal. Baru datang, Wak. Dari mana aja, Wak? Biasa mencari kesibukan lah. Dengar-dengar mah kemarin dari Mang Wok teh lagi sibuk ini ngawurukan anak-anak ngaji cenah. Ih, Masya Amin. Allah. Baru dah sang Abu Jahal sih sebenarnya saya mewakili. Gitu ya, Bay. Oke nih, Wak.
tadi kan Abai udah spill ya, kalau di Liwat Camp yang ke-7 ini tuh kita tuh ada yang beda gitu karena adanya kolaborasi antara Gang Hasan Corps dengan rumah komunitas di Merdeka Kolaborasi. Nah, salah satunya tadi Abai udah spill tuh kolaborasinya itu kita tuh mulai dari acara, terus dari tiketing yang sudah dibelinya tuh sekarang udah secara online ya, Wak. Terus juga ada merchandising. Nah, ini salah satu merchandisingnya nih. Sekarang lagi dipakai sama Wagoval ya. Jadi buat teman-teman nih yang nanya-nanya misalkan untuk pembelian link tiket Liwat Camp dan juga merchandisingnya itu di mana, Wak? Sebelumnya, Bay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang enggak, Wak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dakwah. memang ada beberapa Bay, ada beberapa. Boleh, Teh. Mangga Teh. Mangga lewat aja. Untuk pembelian kaos dan merchandise mah sudah tersedia di bio akun di Instagram Liwat Camp, Bay. Oke, jadi ada link pembeliannya itu ada di bio akun Instagramnya liwat.camp. Oke, jadi di @liwat.camp itu di link bionya itu ada untuk link pembelian tiket dan juga merchandise-nya ya dari. Jadi bukan hanya kaos, Abah, jadi ya. kita bisa memesan tiketing buat acara Liwat Camp, kayak topi, kaos, jaket, sepatu, next ke depannya kacamata, merenya. Gokil. Ya, Itu udah bisa dipesan, Wak. Udah bisa sekarang, bisa tinggal kantun diklik. Ada link WA-nya juga, nanti mau aya gaptek gitunya, terus nanti bisa ribet gitu ke sana bisa diklik kayak logo WhatsApp, tinggal diklik ke kaling langsung ke barudak rumah komunitas anu mengurus. Seperti itu, Abai. Siap gokil. Selain dari merchandising nih, Wak. Kalau misalkan ada teman-teman ya dari luaran Gang Hasan nih yang pingin ikut nongkrong gitu, Wak, pingin ikut gabung sama GHC, gimana nih mau Wak Gopal? Masih open kah atau selalu open kah gitu atau apa gimana teh, Wak? Kita tuh selalu terbukanya ya, mau selalu open lah buat teman-teman siapapun gitunya. Bahkan bukan hanya dari luar Bandung, Kang Abai, teman-teman dari Palembang, dari Jakarta pun gitunya. Mangga pokoknya mah dengan sangat terbuka, orang belajar sama-sama lah gitu. Siap. Tumbuh dan berkembang. Pasti akan ada yang selalu yang standby di sini mah ya. Pasti ada salah satunya, iya warung apa nya Jemang Ajid biasana. Jemang Ajid. Nya nu gaduh base camp. Bet maut. Ya. Oke. Bentar Wak. Halo. Oke. Ya. Siap. Sorry nih teman-teman, tadi baru aja dapat info dari pusat ya. Kalau untuk pembelian link tiket dan juga merchandisingnya tadi ada kaos, terus ada sepatu, ada apalagi ada topi, terus ada vest, ada rompi, ada jaket. Hanya nanti link pembeliannya udah bisa dipesan. Nanti link pembeliannya Abai sertain di link di deskripsi ya, kalau nggak lupa ya. Kalau nggak lupa. Tapi kalau misalkan Abai lupa, kalian bisa langsung kunjungi juga di www.rumahkomunitas.com. Kalian bisa langsung search aja di situ Gang Hasan Corps, nanti keluar langsung ya. Dan untuk yang offline-nya juga, Abai, kebetulan kita menyediakan salah satunya di Gang Hasan. Di Gang Hasan. Untuk pembelian tiket yang offline mungkin untuk bisa ngeklik gitunya. Bisa boga kuatan. Boga kuatan oke bisa dongkap. Tapi boga bensin. Nah, sekalian silaturahmi mangga tiasa dongkap ke warung apak. Itu apa ya Bang ya, tiket, pemesanan kaos tiasa ke warung apak. Oke. Ya, tadi Gang Hasan di dia. Liwat Camp teh yang ke-7 sekarang di mana mau? Di Gunung Puntang. Jadi untuk Liwat Camp tuh, jadi kita kembali lagi ke selatan, Bang Abai. Jadi kita kembali ke Gunung Puntang gitu, Bang Abai. Jadi untuk venue kita akan menggunakan Gunung Puntang, insya Allah tanggal 27-28 di blok apa? Wak, di blok 1 dan C3. 27-28 bulan Juli. Wih, bentar lagi di nih buat Gunung Puntang, blok C1 dan C3. Tempatnya lebih luas lah. Ih, gokil. Jadi buat pogo, buat dangdutan, buat apapun bisa. Wih, mantap. Jadi ini buat teman-temannya jangan lupa buat kalian yang mau datang ke acaranya Liwat Camp, tiketnya bisa dibeli secara online dan juga offline. Kalau yang offline kalian bisa langsung datang ke Gang Hasan, langsung aja hubungi Warpak ya, atau warung Mang Apak. Standby. Ya, ini standby 24 jam. 24 jam. Warung Madura elehnya. 28 jam eleh. 28 jam emang warungnya. Multiverse.
Dan kalau buat sok kalanggung heula, mangga. kalau buat teman-teman yang ingin membelinya secara online nih, yang belum bisa silaturahmi langsung atau datang ke warpat, kalian bisa langsung kunjungi aja di www.rumahkomunitas.com. Nanti kalian tinggal search di kolom komunitas, kalian tinggal pilih yang GHC ya, atau Gang Hasan Corps. Nanti di situ langsung ada lengkap profiling dari Gang Hasan Corps, dan juga ada ke bawahnya ada link pembelian untuk tiket dan juga merchandising. Pokoknya banyak banget ini teman-teman. Wah, liatin lagi coba Wak merchandise untuk t-shirt yang sekarang dong. Yang sekarang lebih ini ya, lebih merah gitu ya. Padahal yang merahnya lagi kalah. Hihi. Sup. 16%. 16%. Oke. Nih Wak, ini ada yang pengen Abang tanyain nih ke GHC ya. Kenapa liwat camp itu hampir dari tahun ke tahun itu selalu ada simbol tengkoraknya nih. Jadi kayak acara band metal gitu, Underground gitu ya. kayak acara-acara underground, kayak acara-acara punk metal gitu ya, Serem gitunya. serem gitu. Padahal datang orang lagi lucu, tinggal sebenarnya Ya. unik ya. Kenapa kita tuh harus ada satu biar ikonik ya. Jadi tengkorak itu selalu dimunculkan, satu karena kalau dari teman-teman bilang sih, khususnya Wagopal itu tuh mempunyai filosofi bahwasanya kalau kita ada logo tengkorak di momen-momen GHC itu selalu mengingatkan kita bahwa kita itu akan mati gitu, Bay. Oh, Jadi tengkorak itu tuh menggambarkan bahwa kita tuh akan menjadi tengkorak gitu sebenarnya mah. mangga teteh. Bukan gaya-gaya teuing itu teh sebenarnya mah, jadi supaya kita teh ingat gitu bahwasanya dalam suatu perjalanan, bahwa dalam suatu proses hidup akan ada akhir gitu, yaitu kematian gitu, Bay. Jadi si logo-logo tengkorak itu harus selalu dimunculkan di tema-tema Gang Hasan atau di sebuah kegiatan Gang Hasan, itu salah satunya gitu. Wih, filosofis ya. Itu filosofis bukan banget. gaya-gaya banget, bukan pengen kayak metal-metal banget, underground banget. Karena Cuma kan sebenarnya cara kita mengingat kematian teh berbeda-beda ya. Betul, GHC itu caranya dengan seperti itu. betul. Jadi biar ya minimal teman-teman anggota-anggota GHC teh tahu lah bahwasanya teh dalam suatu perjalanan, dalam suatu proses akan ada ujungnya, ada akhirnya gitu. Yes. Jadi tidak boleh apa sih yang harus dibanggakan gitu. Kita tidak bukan mencari suatu kebanggaan, bukan butuh pengakuan ya, Wak ya. Sakasep-kasepna gitunya da anger emang jadi tangkorak. Gitu. Sagelis-gelis nage sarua jadi tangkorak. Ya. Dan harapannya mah apa ketika kita semua khususnya warga Gang Hasan, khususnya manusia gitu nya. Ketika kita sudah menjadi tulang belulang, ketika kita sudah tertinggal hanya sebuah nama gitu nya. Yang dikenang oleh manusia lain itu kan biasa nate karya gitu nya. Yes. Karya, terus apa nih yang bisa kita tinggalkan setelah kita nggak ada, terus dianggap nggak ada gitu ya. Ya minimal harapannya masih ada regenerasi yang melanjutkan apapun itu gitu ya, baik itu event, kebaikan tiap Jumatnya gitu. Jadi bukan hanya event di Liwet Camp aja, karena ada event lain-lain lah di GHC gitu. Harapannya mah seperti itu, Abai. Ketika kita sudah menjadi tulang belulang, ya kita ada nitik lahnya bahasa nama bahwa kita teh pernah hidup di dunia. Seperti itu. Jadi sangat filosofis ya di balik si logo itu teh ya. Betul lah, Bay. Jadi bukan keren-kerenan gitu ya. Tadi Main gagayaan, harapannya guys. mah bukan gagayaan, guys gitu. Jadi Mengharis, yang ngecari. oh ya nih. Ini kebetulan baru datang founder Gang Hasan juga ini mengarif. Ya, mari. Ya, Sampai dongkap. Ponder kita. Iya lu ngajaga Gang Hasan teh aman jadi. Aman. Oke. Ini kebetulan udah kedatangan Mengaris juga ya. Bahaya ya. Ini Mengaris ini salah satu founder dari GHC dan juga Liwet Camp gitu ya. Nah, Mengaris, Abang mau nanya nih, waktu awal nih, kenapa dari GHC itu kepikiran untuk bikin event tahunannya teh Liwet Camp gitu? Dari namanya aja udah Liwet Camp, udah sangat kultur yang sangat melekat. Sudah pisan gitu Ya, nya. kultur melekat di masyarakat Bandung khususnya ya, Jawa Barat umumnya. Kenapa namanya Liwet Camp gitu? Dan kenapa konsepnya camping gitu, Mang? Nggak kayak festival-festival tahun gitu. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun di Abdi Haris Ya, di Gang Hasan Corp. Jadi sebenarnya kita ngambil kata-kata Liwet Camp itu
mungkin dari saya, Wagopal, Mengwok, Wajid, itu biar sebenarnya intinya pengen mudah saja gitu ngebrand yang lebih mudah ke branding lebih mudah juga, yang lebih mudah gitu. Jadi ke anak-anak itu yang nggak ada, kita udah searching kemana-mana, kalau liwat nggak ada lah acara-acara liwat pasti keluarnya itu nasi, nah kita bikin lah liwat camp supaya lebih dapat Sundanya dapat, terus dari segi marketingnya buat brandingnya lebih kuat gitu, lebih enak, lebih gampang lah, lebih mudah gitu mudah pelafalannya, mudah pengingatannya. Nah itu yang paling utamanya. Sebenarnya kalau untuk apapun memang dari awal kita hanya berjalan aja, karena kita itu jadi susunan kepanitiaan itu udah sepertinya dari lahir gitu dibentuknya. Jadi udah jalan aja tiap ada apa-apa itu, karena udah saking barengnya dari kecil gitu, dari lahir, dari semenjak kecil itu udah sering bareng gitu, udah ngaji lahnya. Udah sering ngaji, Wak. Ngaji. Masya Allah. Lagi mah kudu bisa ngaji. Lah lagi mah kudu bisa ngaji, Wak, bener. Kudu bisa ngaji jeung kudu bisa ngajar ngaji. Amin. Siap. Ya gitu mah, Pak ya. Jadi inti nama pengen lebih mudah lah, lebih mudah dicerna lah. Soalnya kalau buat anak-anak sekarang kan yang pengennya yang mudah-mudah aja gitu. Jadi bahasanya nggak perlu yang ribet-ribet gitu. Oke. Mungkin ini mau nanya juga nih pendapat Kang Aris untuk kolaborasinya dari GHC dengan rumah komunitas. Gimana nih pendapat pribadi dari Kang Aris ini gitu? Oh, kalau kolaborasi. Untuk kolaborasi saya sih menurut saya yang sekarang ini paling the best lah, paling bagus lah. Sebelumnya kita sebenarnya udah pernah kolaborasi, cuman mungkin yang sebelumnya sukses juga, tapi nggak mungkin ini menurut saya yang terbaik karena kita bikin itu bukan hanya sekedar event aja, tapi dari segi bisnis, dari segi pendekatan ke komunitas-komunitas juga kita lebih mengena gitu kalau untuk sekarang. Makanya kita kolaborasikan sama rumah komunitas, ini terbaik pokoknya rumah komunitas. Kalau misalkan mudah-mudahan ini kan kita baru awal ya dengan rumah komunitas, mudah-mudahan ini awal yang baik lah buat kedepannya. Amin. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap. Oke, mungkin terakhir Mang Wok ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman Merdeka Kolaborasi? Ya betul, untuk teman-teman Merdeka Kolaborasi, bahwasanya kita juga lewat camp tuh insya Allah tahun sekarang teh setahun mau 2 kali ya Bay. Wih. Rencana kalau Allah menakdirkan ya kita akan mengadakan di Jogja Bay. Insya Allah. Jadi kita udah menjalin silaturahmi. Kita udah menjalin silaturahmi dengan beberapa komunitas di Jogja dan mereka pun menyambut baik gitu niatan-niatan baik kita untuk bisa mengadakan liwat camp di Jogja. Begitu Bay. Baik. Buat terbaik pokoknya namanya teman. Oh, saya Dari Wa. Dari saya mah pokoknya jangan lupa save the date tanggal 27-28 Juli 2024. Harapan nama teman-teman para penghuni YouTuber kolaborasi Merdeka channel, Merdeka Kolaborasi channel bisa ikut serta lah dalam berkegiatan. Insya Allah ini mah kebaikan Abai. Bukan hanya bareng-bareng, bukan hanya menjadi ajang silaturahmi terbaik lah. Nah bonusnya masalah bintang tamu. Amin. Liwat mah bukan tentang ada siapanya, tapi yang penting mah adanya liwat camp. Seperti itu. Masih mau dulu video. Liwat mah bukan tentang mangga padas. Wih, guru ngaji kita. Wih, Abah. Yang liwatnya mah bukan tentang ada siapanya gitu, tapi karena ada liwatnya sebenarnya. Seperti itu Abai. Bukan tentang ada siapanya, tapi tentang kita lah ini mah nyawanya. Kita, tentang dia dan si Eta. Karena ada cerita yang belum usai cenah cek. Seperti itu. Nih kan nurun biasa. jika si uang ngora di dinya aja sidik-sidik.
Segmen closingnya aja. Mungkin kita dari Lewat Camp terima kasih juga ya buat Rumah Komunitas udah bisa kolaborasi Sama-sama, sampai sama-sama, sekarang, sama-sama. mungkin bisa sampai nanti ya sampai ke 20 mungkin ya, Amin, lewat amin, 20 amin, 70. Bener ya. Udah Udah kurang kan ngisi podcast itu. Bener. Bisa bener. Pak. Bisa. Kalau kan semangat ya. Jadinya Amin. ya jadi logo Lewat Camp 8 atau Jadi mau tengkorak mau gopal. In memoriam. Ya mungkin terima kasih buat Rumah Komunitas, terus juga mungkin buat teman-teman yang mau gabung terus belum pernah gabung jangan takut karena kita bakalan bareng-bareng, nanti kita camping bareng-bareng. Pokoknya langsung aja ke tadi yang link Rumah Komunitas di rumahkomunitas.com ya? www.rumahkomunitas.com. Nah itu pokoknya mungkin itu aja sih, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru aja. Wis, oke. Nama Puntang. Oke. Terakhir dari Mang Aris, mangga. Oh ya mungkin dari saya kayaknya ada. Dari saya mungkin saya ucapkan terima kasih banyak buat semua yang udah mensupport, baik yang udah datang dari lewat camp 1 sampai sekarang lewat camp 7. Terima kasih banyak. Terus buat ini terobosan baru dari Rumah Komunitas bisa kolaborasi, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa sampai bukan hanya dari sini, mungkin nanti di akhirat juga bisa berkolaborasi. Ya, bisa patulung-tulung. Nah itu, jadi kebaikan itu mudah-mudahan bisa terbawa bukan hanya dari sini aja, tapi terbawa sampai nanti, yaitu sampai nanti kita di yaumil akhir. Insya Allah, juga. karena kebaikan mah sampai manapun tetap Nah, itu. jariah mah tetap kebaikan mah tetap terbawa Nah, terus. itu makanya terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara yang ini lebih sukses, lebih meriah. Amin. Dengan buktinya dengan ada kolaborasi ini mungkin ini bisa lebih terbaik lah lewat Camp 7. Amin. Itu saja mungkin. Oke, ini teman-teman, karena mungkin sudah terdengar suara pengajian juga ya, mungkin Abai terakhir mau ngingetin juga nih buat kalian semua, jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Merdeka Kolaborasi @merdekakolaborasi, terus juga follow akun Instagramnya dari Gang Hasan Kops atau GHC ya. Terus ada juga Instagramnya dari Liwat Camp, yaitu @liwat.camp. Oke. Sama halaman Facebook juga, Bay. Oh iya, halaman Facebook, pokoknya semua jejaring media sosial ya, dari Merdeka Kolaborasi, terus Gang Hasan Kops, dan juga Liwat Camp. Jadi di semua media sosial ada Facebook, ada ini. Enggak nih, foto bu, di track closing. Oke ya, jadi buat kalian semua, thank you banget yang udah stay tune nontonin podcastnya Merdeka Kolaborasi. Abai ngingetin seperti biasa ya, statement penutupan untuk podcast Merdeka Kolaborasi. Udah nggak zamannya berkompetisi, sikut sana sikut sini. Udah zamannya kita berkolaborasi di Merdeka Kolaborasi. Saya Abai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.